Kita ke informasi mancanegara, Saudara. Menteri Keamanan Nasional Israel menuai teguran tajam dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tindakan yang memicu kecaman global usai ia merilis video tindakannya pada aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla yang ditangkap Angkatan Laut Israel. Menteri Keamanan Israel Ben-Gvir merilis video 430 aktivis Summit Flotilla yang ditangkap militer Israel. Video menunjukkan aktivis dengan tangan diikat di bagian belakang punggung. Mereka diminta berlutut sejak di kapal hingga saat berada di area penahanan darurat di pelabuhan Ashdod, Palestina. Ben-Gvir mengibarkan bendera besar Israel dan mengatakan kepada aktivis, "Selamat datang di Israel. Kami adalah tuan tanah." Sikap kasar juga dilakukan pada aktivis yang meneriakkan "Bebaskan Palestina" saat Ben-Gvir melewati para aktivis. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Meski aksi pencegatan dan penangkapan ratusan aktivis Global Summit Flotilla dipuji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun Netanyahu mengecam tindakan menterinya yang mengejek dan mengikat tangan aktivis seperti penjahat. Yang hal ini juga dikecam Netanyahu mengatakan cara Menteri Keamanan Nasional Israel menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel. Netanyahu juga telah memberikan instruksi agar para aktivis dideportasi sesegera mungkin. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan meskipun Israel memiliki hak untuk menghentikan armada provokatif pendukung teroris Hamas, cara Menteri Keamanan menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma Israel. Demo menentang penahanan aktivis Global Summit Flotilla saat menuju Gaza oleh Angkatan Laut Israel digelar di Parlemen Italia di Roma, Italia. Demonstran memperagakan aktivis yang dipaksa oleh pasukan Israel untuk berlutut dengan tangan diikat di belakang punggung mereka. Aktivis yang ditahan adalah bagian dari Global Summit Flotilla yang berlayar dari Turki Selatan dengan sekitar 430 orang dari 40 negara. Kementerian Luar Negeri mengutuk penangkapan relawan Global Summit Flotilla oleh tentara Israel. Pemerintah saat ini sedang mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses ke negara Israel untuk membebaskan seluruh relawan. Perlindungan warga negara Indonesia menjadi prioritas utama. Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Summit Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tentunya mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel, termasuk tim hukum atau sekretariat Global Summit Flotilla serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan keselamatan, akses komunikasi dan proses pembebasan WNI.
Menyikapi perlakuan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir yang dinilai tidak bermartabat dan merendahkan aktivis asal Spanyol maupun negara lainnya yang tergabung dalam aksi Global Smooth Flotilla saat menembus pelayaran di Gaza untuk mengirimkan bantuan bahan makanan dan juga obat-obatan. Menteri Luar Negeri Spanyol mendesak pembebasan sesegera mungkin. Warga negara Indonesia, saya partisipan dari Global Smooth Flotilla. Keluarga Tudi Badai Rifan Bilah, jurnalis Republika yang ditangkap tentara Israel, berharap kepada pemerintah Indonesia agar anaknya dapat segera kembali pulang dengan selamat. Odi berangkat satu rombongan dengan relawan untuk misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla. Saat ini Odi bersama para relawan lainnya ditahan dan putus kontak dengan keluarga. Aman, kapal masih melaju. Nah itu jam 12.19 itu udah komunikasi terhenti, checklist 1 WA-nya sampai hari ini ya kita udah lost kontak. Kita berharap pemerintah melakukan apa yang mesti seharusnya dilakukan sesuai dengan kapasitasnya, dengan jalur yang dimiliki, jalur diplomasi, jalur negosiasi. Untuk mengetahui perkembangan kondisi 9 WNI dan ratusan aktivis Global Smooth Flotilla yang ditangkap Israel, kita bahas bersama perwakilan media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia, Samsul Ardiansyah. Selamat sore Mas Samsul, bisa dikabarkan kepada kami apakah pihak dari Anda sendiri sudah mendapatkan informasi terkini terkait kondisi aktivis WNI yang saat ini masih ditahan ataupun berada di dalam penguasaan Israel? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Selamat sore pemirsa semuanya. Alhamdulillah per siang hari ini memang kami sudah mendapatkan beberapa update ya. Salah satu update-nya adalah adanya informasi terkait dengan proses deportasi sesegera mungkin yang tadi barusan kami mendapat informasi bahwa kemungkinan dalam waktu sore waktu setempat ya, atau kemudian beberapa jam yang akan datang akan ada proses deportasi ke seluruh peserta partisipan Global Smooth Flotilla menggunakan pesawat yang disiapkan oleh pemerintah Turki. Jadi itu informasi terakhir yang kami dapatkan. Namun memang informasi ini dari yang kami terima, informasi ini masih to be expected ya. Jadi bahasa ini adalah GSF members expected to be transported to Istanbul this afternoon. Itu informasi yang kami dapat dari tim pembela hukum adalah yang mendampingi teman-teman partisipan Global Smooth Flotilla yang saat ini ditahan di Israel. Oke, artinya 9 orang WNI ini dikabarkan memang akan segera dideportasi sore ini waktu setempat, seperti itu ya. Apakah akan langsung ke Indonesia atau transit terlebih dahulu, Mas? Ini yang memang kami terkait dengan proses teknisnya Mbak Cynthia. Jadi proses deportasi ini akan diawali dengan adanya semacam interview ya. Jadi kayak semacam pemeriksaan ke semua partisipan gitu. Jadi yang dilakukan oleh pihak Israel, yang kemudian setelah itu teman-teman partisipan digeser ke bandara baru ditransport. Nah, memang kami masih belum dapat informasi apakah prosesnya akan langsung ke Istanbul sebagaimana yang sudah kami terima atau melalui jalur yang lain. Jadi kami sendiri masih memantau perkembangan ini secara langsung dari Istanbul sana, Mbak Cynthia. Mas Samsul, ini kan kita juga sudah menyaksikan bersama ada sejumlah aktivis yang ditangkap Israel. Ini seakan-akan mereka diperlakukan sebagai tahanan perang. Bahkan kalau dari videonya juga bisa dikatakan mendapatkan kekerasan. Apakah sudah dapat informasi bagaimana kondisi aktivis Indonesia di sana? Apakah ada yang terluka? Ya baik, terkait dengan kondisi aktivis Indonesia secara khusus memang kami belum mendapatkan informasinya Mbak ya. Tapi apa yang video yang kita lihat sebenarnya itu juga video laporan yang juga disampaikan oleh tim pembela hukum Global Smooth Flotilla terkait dengan perlakuan pemerintah Israel terhadap para partisipan yang sebagian partisipan itu memang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal gitu. Bahkan katanya juga ada beberapa partisipan yang mengalami abuse ya.
physical dan sexual abuse gitu, kita berharap sebenarnya itu tidak terjadi, tapi video yang beredar memang itu dibenarkan terjadi, dan yang menarik justru adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan pemerintah, pejabat tinggi Israel sendiri menyikapi hal ini. Jadi itu saya kira isu tersendiri yang kita perlu sama-sama analisis gitu, Oke, Mbak. Mas Samsul, untuk teman-teman WNI di sana, apakah ada pihak yang mendampingi baik secara hukum internasional di sana yang untuk membantu pemulangannya? Dan apakah deportasi ini berlangsung artinya pembebasan tanpa syarat atau ada syarat-syarat tertentu yang diberlakukan pihak Israel? Keterangan secara teknis terkait dengan apakah ada syarat atau tidak ada syarat, kita masih belum mendapatkan informasinya ya, Mbak ya. Tapi memang kalau kami melihat dari pemerintah Israel, memang mereka berupaya sepertinya untuk menyegerakan pemulangan semua peserta. Terkait dengan pendampingan hukum, perlu kami sampaikan, Mbak Cynthia, bahwa semua partisipan GSF itu telah mendapatkan pendampingan hukum dari lembaga pembela HAM, pembela hukum yang memang terregister di Israel. Jadi kita ada satu lembaga namanya Adalah, ini yang memberikan update secara mereka yang dapatkan akses untuk mengunjungi semua teman-teman yang ditahan ya, tapi memang meskipun memang mereka dibatasi tidak boleh membawa peralatan-peralatan yang bisa mendokumentasikan kondisi yang dialami oleh teman-teman. Oke. Jadi pendampingan hukum dilakukan, dan dari tim Adalah ini juga yang melakukan pendampingan selama partisipan GSF itu diinterview gitu, Mbak, atau Estimasi untuk teman-teman kita tiba di Indonesia, apakah sudah terinformasi, Mas Samsul? Informasinya masih belum ya, Mbak ya. Jadi kalau prosedurnya kan gini, kalau teman-teman itu setelah dideportasi, sebelum kemudian bisa kembali ke keluarga, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan dulu untuk memastikan bahwa teman-teman memang berada dalam kondisi secara fisik, kondisi fisik yang sehat, yang kemudian bisa kembali ke keluarga, dan juga untuk mengetahui apakah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejahatan seperti kekerasan fisik dan seterusnya yang dialami oleh para partisipan. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi prosesnya kita sedang itu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya dibawa ke katakanlah Istanbul gitu, nanti di Istanbul akan ada pemeriksaan kesehatan dulu, dipastikan mereka dalam keadaan siap gitu, karena saya kira hampir semua kawan yang ditahan saat ini kan exhausted ya, jadi butuh istirahat sebentar kayak gitu. Baik, terima kasih perwakilan Media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia, Mas Samsul Ardiansyah, tentu menjadi harapan kita bersama agar ke-9 WNI dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Mas Samsul.